Gugurnya Adipati Cipang, Arya Penangsang. Selamat datang, Adimas. Silakan. Silakan duduk, Adimas. Yang pantas duduk di atas dampar itu adalah Adimas Hadiwijaya. Bukankah dampar ini biasanya dipergunakan oleh Bapak Sunan? Benar. Tapi berhubung Bapak Sunan belum bisa menemui, maka yang pantas duduk di atas dampar itu adalah Adimas. Aku hanyalah seorang tamu. Sedangkan Kakak Mas Penangsang berada di sini selaku wakil dari Bapak Sunan. Karena itu, adalah sangat bijaksana sekali apabila yang duduk di dampar ini adalah Kakak Mas Penangsang sendiri. Tidak baik kita berbincang-bincang sambil berdiri. Ayo, mari. Silakan duduk, Kakak Mas. Ayo. Silakan duduk. Apa yang kau bawa itu, Sutawijaya? Kris, Kris, Sutawijaya, serahkan kris itu kepada Pamanu. Kris itu aku temukan dibawa oleh pencuri yang masuk ke Kadipaten Pajang. Apakah kris itu kris sakti? kesaktian kris ini tergantung siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakannya Penangsang, siapapun yang tersentuh akan mati. Aku rasa kerisku lebih sakti. Namanya Kiai Cerubuk. Akan kubuktikan bahwa kris Kiai Setan Kober lebih sakti daripada Kiai Cerubuk. Ada apa kalian ini? Dagang keris? Ayo, sarungkan keris kalian. Sarungkan Penangsang. Sarungkan Penangsang. Sarungkan. Karena pertemuan hari ini suasananya tidak memungkinkan, maka musyawarah terpaksa aku tangguhkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kalau demikian, apakah kami diperkenankan pulang, Bapak Sunan? Silakan, anak mas. Mengapa Bapak Sunan merintangi hamba membunuh Hadiwijaya? Ternyata kau tidak mengerti isyarat. Maksud Bapak Sunan?
Kau rupanya tidak mengerti apa yang kukatakan tadi. Sarungkan keris kalian. Dan Hadi Wijaya segera memasukkan kerisnya ke dalam kerangkanya. Tapi kau tidak. Dan kemudian aku katakan lagi. Sarungkan. Sarungkan penangsang. Sarungkan. Seharusnya kau menyarungkan kerismu itu ke dada Hadi Wijaya. Ternyata hamba terlalu bodoh. Hadi Wijaya belum terlalu jauh. Hamba ingin menantangnya berperang tanding. Tidak. Kau tidak akan bisa melawan Hadi Wijaya. Bapak Sunan terlalu meremehkan hamba. Karena kau telah melanggar laranganku. Larangan yang mana, Bapak Sunan? Siapa yang duduk di atas dampar ini? Ketahuilah penangsang. Pengaruh Aji Raja Kalacakra yang berada di dalam dampar ini. Kini, kesaktianmu telah punah. Ya, kesaktian itu bisa kembali. Dengan syarat. Apapun syarat yang akan hamba laksanakan. Kau harus berpuasa pati geni selama 40 hari. Tunggu di sini semua. Aku akan menemui lebih jelas. Seluruh keraton Pajang dan Demak sangat cemas akan keadaan Kakang Mbok Kalinyamat. Syukurlah kau selamat. Ketahuilah Adimas, untuk pertama kalinya aku minta kau sebagai adikku. Aku mohon bantuanmu. Tidak usah Kakang Mbok minta. Aku akan membalas kematian Kakang Mas Prawoto. Tapi tidak sekarang. Kenapa? Kau tidak mampu? Bukan aku tidak mampu. Tapi percuma kalau saat ini. Karena Pajang harus mempersiapkan diri kalau hendak melawan Jipang. Terserah. Kapan saja. Tapi tolong hentikan aku. Kalau sekiranya memang tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Arya Penangsang, maka terpaksa aku sendiri yang akan maju. Ampun Kanjeng Adipati. Kalau sekiranya Kanjeng Adipati sendiri yang akan menghadapi Arya Penangsang, maka akibatnya akan menjadi sangat luas. Kecuali akan terjadi perang terbuka antara Pajang dan Jipang. Kemungkinan Sunan Kudus tidak akan tinggal diam. Padahal Sunan Kudus adalah senopatinya para wali. Dengan demikian, setuju ataupun tidak, Kanjeng Sunan Giri dan para wali yang lain pasti tidak akan membenarkan tindakan Kanjeng Adipati.
Akibatnya, kedudukan Kanjeng Adipati akan menjadi semakin sulit. Hamba sangat setuju dengan pendapat dari pemanahan Kanjeng Adipati. Tapi lalu bagaimana? Kalau sekiranya memang tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Aryo Penangsang. Apabila Kanjeng Adipati berkenan, hamba bersama Kakang Jurumertani akan mengadakan sayembara Kanjeng Adipati. Bagus. Aku tidak keberatan. Dan seperti apa yang telah kuberitahukan kepada kalian, siapapun yang berhasil membunuh Aryo Penangsang, maka orang itu akan kuanugerahi bumi pati dan alas Mentao. Bagaimana Kakang Jurumertani? Apakah Kanjeng Adipati mengizinkan Danang Sutawijaya mengikuti kita ke Jipang? Oh ya, begini Adi. Tadinya memang tidak mengizinkan. Tapi setelah saya menjelaskan bahwa apa yang diinginkan oleh Danang Sutawijaya pada saat ini, seperti halnya keinginan Kanjeng Adipati waktu bernama Jakatingkir, maka beliau dengan sangat gembira mengizinkannya. Apakah beliau tidak khawatir akan keselamatan Danang Sutawijaya? Oh, itu sudah pasti. Justru karena itulah beliau memperkenankan membawa prajurit Pajang sebanyak-banyaknya sebagai pengawal. Apa ini? Ini tumbak, pemberian dari Sang Adipati. Dan harus diserahkan pada Danang Sutawijaya. Dan menurut beliau, ini adalah pemberian dari ayahnya sendiri, bernama Ki Gede Kertabaya. Apa tombak ini yang bernama Kiai Pleret? Ya, begitulah. Menurut keterangan Kanjeng Adipati Hadiwijaya. Besok dengan diam-diam kita berangkat. Siapkan surat tantangan itu. Sudah kusiapkan. Surat ini kubuat seolah-olah dari Kanjeng Adipati Hadiwijaya.
Mengapa dari ayahanda Hadi Wijaya? Bukankah yang menantang Aryo Penangsang itu kita? Kalau tidak dengan demikian, Penangsang tidak akan datang seorang diri. Ada apa ini? Lepaskan! Diam! Diam! Lepaskan! Diam! Lepaskan! Diam! Apakah kau Pekate Aryo Penangsang? Jawab! Ya, ya. Aku Pekate Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Mau apa? Serahkan ini kepada Aryo Penangsang. Sampaikan kepada Aryo Penangsang, Kanjeng Adipati Adiwijaya menantang perang tanding. Menjelang tengah hari, Aryo Penangsang sudah sampai di sini. Kita harus bersiap-siap. Beritahukan kepada semua kepala kelompok, Aryo Penangsang akan datang. Dan jangan lupa, siapkan kuda betina untuk memancing Gagarimang yang sedang birahi itu. Dengan tombak Kiai Pleret ini, aku akan bunuh Aryo Penangsang. Jangan, Penangsang bukan lawanmu. Aku dan Adi Pemananlah yang akan menghadapinya. Selamatan ini adalah tanda syukur atas selesainya Tapapati Geni dari Kanjeng Adipati Aryo Penangsang. Hei, tunggu! Lepaskan, aku harus menghadap Kanjeng Adipati. Tunggu! Lepaskan, aku harus menghadap. Ada apa itu rame-rame? Lepaskan, aku harus Rupa-rupanya salah seorang Pekati Kanjeng Adipati berusaha ingin menghadap. menghadap. Suruh orang itu kemari. Baik, Kanjeng Adipati. Kenapa telingamu itu? Dipotong oleh orang Pajang, Kanjeng Adipati. Dipotong orang Pajang? Siapa orang Pajang yang berani memotong telingamu itu? Hamba belum tahu. Tapi oleh orang itu, hamba dititipi surat tantangan. Katanya dari Adipati Adijaya. Siapkan kudaku, Gagarimang. Ampun, Kanjeng Adipati. Hamba mohon bersabar sebentar. Kami akan menyiapkan prajurit-prajurit pengawal. Aku tidak butuh prajurit. Aku akan melawan Hadi Wijaya. Paman tidak usah turut campur. Ya!
Ternyata Penangsang mempunyai ilmu kesaktian yang luar biasa. Tapi untuk kita, permainan ilmu itu belum berarti.